Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Anis ya? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, ini kita sudah sampai di episode yang ke 168. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Gus Vaksin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar nih? Puasa lancar, alhamdulillah. Meskipun di awal Ramadan kemarin kena banjir, oh iya, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Surut ya. Di tempat jenengan kena Gus? Alhamdulillah kena, tapi hanya di atas mata kaki. Sama Gus, di tempat saya juga kena, bahkan malah di depan rumah itu sampai. Tapi alhamdulillah puasa tetap jalan. Gus. Alhamdulillah, iya dong. Karena nggak ada yang membatalkan puasa itu, banjir itu nggak ada. Nah Gus, ini alhamdulillah jenengan bisa kersa untuk rawuh ke sini. Mas Aldi, untuk malam ini apa episode kita? Ya, temanya? Ini kita akan membahas tentang, ini kan bulan Ramadan gitu Mas Anis. Dimana bulan Ramadan itu kan juga bulan Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Kan seringnya kita tahunya seperti itu. Nah ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran. Terutama Al-Quran. Tentang Al-Quran itu sebenarnya fungsinya itu apa gitu loh. Kan ada banyak masalah ya. Ada yang, kalau di Al-Quran ada keterangan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Kemudian Al-Quran sebagai obat. Kan juga ada itu, makanya ada kalau yang apa itu ruqyah itu kan makanya bacaan Al-Quran ya Gus. Nah itu seperti apa Gus, mau Gus? Oke, saya mulai dulu. Iya, siap. Apa pemirsa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'a bi afin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mas Anis, Mas Aldi yang saya hormati, seluruh pemirsa MAJT TV dimanapun berada dan pendengar radio Dais yang budiman. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali untuk mendiskusikan tema yang sangat penting Mas Anis, bahwa kita akan mendiskusikan tentang Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran sebagai bagian penting dari kehidupan kita umat Islam. Nah sebelum memulai ke sana, saya akan mencoba mengantarkan terkait dengan bahwa Al-Quran ini secara sederhana bisa dimaknai sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam tentunya, bahwa Al-Quran ini adalah roadmap, peta jalan kita. Peta jalan kemana? Peta jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita sedang berjalan menuju Jakarta dan belum tahu ke arah mana Jakarta itu, hari ini kita punya alat yang namanya Google Map. Nah, petunjuknya. Kita ada petunjuknya, ada rambu-rambunya, ada arahnya. Bahkan sedetail itu kita diarahkan belok kanan, belok kiri, 300 meter lagi dan seterusnya. Al-Quran juga begitu. Al-Quran adalah petunjuk peta jalan kita menuju Allah. Nah, dari mana Al-Quran? Al-Quran adalah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diwahyukan melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril adalah mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada tahapannya turunnya Al-Quran, yaitu Al-Quran ada dalam bahasa Pak Komarudin Hidayat itu di korpus tertutup, ada bahasa langit, di mana kemudian Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz, yang kita sendiri itu tidak tahu bahasanya. Ya, kemudian dari Lauhul Mahfuz itu kemudian turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ada di langit bumi. Kemudian baru setelah di Baitul Izzah itu kemudian turun kepada
baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril, dan itu sudah tidak satu gelondong. Kalau tadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu masih utuh satu gelondong. Baru kemudian dari Baitul Izzah ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah berangsur-angsur tematik sesuai dengan problem yang dihadapi umat saat itu, sesuai dengan problem yang dihadapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang apa manfaat kenapa kemudian Al-Qur'an itu diturunkan dengan berangsur-angsur? Ya, itu menjadi bagian dari apa skenario kira-kira dalam tanda petik untuk mudah dihafal, untuk menjadi solusi bagi problem umat yang saat itu dihadapi, sehingga kemudian apa Al-Qur'an itu nyambung dengan kebutuhan manusia, sehingga bukan suatu kitab suci yang kemudian ada di awang-awang, tetapi memang betul-betul bahwa Al-Qur'an itu membumi sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan kita. Oleh karena itu maka kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian Al-Qur'an itu berbahasa Arab? Ya karena kemudian bahwa Rasulullah sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di Arab sebagai bangsa Arab, tinggal di Arab, maka kemudian Al-Qur'an itu menjadi bagian menggunakan bahasa Arab. Tetapi karena Al-Qur'an itu sebagai rahmah untuk seluruh alam, kebermanfaatannya adalah shalih fi kulli makan wal zaman, baik untuk seluruh ruang dan waktu, maka Al-Qur'an juga perlu dikaji dan diterjemahkan, dimaknai ulang, ditafsiri dalam beragam rumpun bahasa di dunia. Sehingga kemudian yang mendapatkan manfaat keberkahan Al-Qur'an tidak orang Arab, tidak hanya umat Rasulullah yang saat itu berjumpa langsung dengan Rasulullah, tetapi kebermanfaatan Al-Qur'an, barokahnya itu bisa dirasakan melintasi zamannya dan melintasi geografisnya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa Al-Qur'an ini paling tidak ada 3 hal fungsi nilai yang mau disampaikan sebenarnya. Al-Qur'an itu untuk apa gitu. Yang pertama adalah Al-Qur'an sebagai lisensi bahwa Rasulullah itu adalah nabi. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, sebagaimana rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, beliau mendapatkan mushaf, beliau mendapatkan kitab. Misalkan ada siiran dulu ketika kita kecil, Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairul mala, bahwa ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, begitu, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab-kitab itu sebagai legasi ya, sebagai lisensinya. Kalau kita naik mobil ya sebagai pengendala mobil harus punya SIM-nya. Sah bahwa tanda bahwa dia adalah seorang sopir sah diakui itu adalah menggunakan SIM. Nah, Rasulullah itu kemudian ketika berhadapan dengan masyarakat jahiliyah saat itu yang mohon maaf ya, bangsa jahiliyah itu kalau kita mengkaji di sejarah tarikh adab jahili itu, mereka sebenarnya cerdas-cerdas, kritis-kritis. Jadi kalau jahil itu bukan jahil karena bodohnya bukan, tapi jahil peradabannya, jahil etikanya, jahil moralnya. Nah, mereka pinter-pinter, mereka cerdas. Secara IQ cerdas. Sehingga kemudian menggugat kira-kira dalam tanda petik apa buktinya kalau Muhammad itu adalah Nabi, Muhammad itu Rasul. Maka kemudian ada lisensinya berupa Al-Qur'an itu. Nah, jadi itu maka kemudian di banyak kisah kita mendapatkan cerita bahwa Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira setelah beliau bertahanus menyepi bertapa di Gua Hira selama 40 hari, dan kemudian puncak dari perenungan Rasulullah itu akhirnya mendapatkan mandat kenabiannya sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Nah, Al-Qur'an yang pertama itu menjadi bagian dari lisensi sahnya sebagai seorang nabi. Gitu. Tadi kan ada ya Gus, terjemah terus tafsir. Nah, itu maksudnya apakah sama atau beda Gus? Atau ada juga namanya tadabbur itu? Ya. Kira-kira gimana Gus? Nanti penjelasan tentang itu. Kita garis bawahi dulu Mas Anies, Mas Aldi, tentang terjemahan, tafsir, bagaimana menghidupkan kembali Quran. Nah, itu nanti kita
kita jelaskan berikutnya. Saya ingin mau melanjutkan dulu. Nah, yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu yang pertama tadi disebut sebagai lisensi kepada Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Penyempurna kitab terdahulu seperti Taurat, Injil itu ya? Jadi sebelumnya tidak sempurna atau gimana, Gus? Jadi problem kehidupan manusia yang dihadapi pada zaman sebelumnya dengan apa yang dijumpai Rasulullah itu lebih kompleks. Mekah itu sudah sangat kosmopolit. Mekah sebagai sentrum jaringan perdagangan dari Yaman dari Yaman ke utara maupun dari Masyrik ke Maghrib, dari Arab Timur sampai ke Mesir. Titik sentrumnya ada di Mekah. Berbagai kebudayaan di situ. Strategis kebudayaan di situ karena apa? Karena di situ salah satunya ada air Zam-Zam gitu. Jadi pusat peradabannya di situ. Nah, maka sudah sangat kompleks problem-problem kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan aturan main yang kompleks juga dan Al-Quran itu menjawab problem kehidupan masyarakat saat itu. Itu ada kayak semacam regulasi gitu. Regulasi. Maka kemudian kalau dulu pernah misalkan ada yang menyampaikan sebenarnya ada dalam tradisi adalah dalam penyebutan kitab-kitab umat beragama itu misalnya diibaratkan seperti kelapa, Mas Adis. Kelapa itu dari beluluk, kemudian menjadi cikar, kemudian menjadi degan, kemudian menjadi kelapa utuh. Nah, sebenarnya artinya nilai-nilai yang ada, konten hilang. Itu tidak jauh berbeda, tetapi kemudian semuanya urusannya adalah tauhid, semuanya adalah bagaimana menyembah kepada Allah. Tetapi kemudian problem yang dijumpainya yang berbeda-beda. Nah, Al-Quran ini yang kemudian menjadi penyempurna dari wujud. Itu kayak kelapa tadi ya. Jadi mungkin kitab terdahulu itu ada baru belulu degan itu ya. Iya, gitu. Jadi sempurnanya kemudian menjadi Quran. Meskipun kemudian di dalam kajian keislaman akhirnya Al-Quran juga tidak cukup. Nah, nanti menyambung apa yang tadi ditanyakan Mas Aldi. Akhirnya kemudian ada penjelasan berupa hadis-hadis Rasulullah. Baik itu ucapan, kemudian tindakan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Kalau kemudian ada problem yang tidak dijumpai jawabannya di Al-Quran maupun di hadis, maka kemudian ulama menjembatani ada namanya ijma' dan qiyas. Nah, itu bagian dari bagaimana Al-Quran sebagai induk sumber hukum kita itu punya kebermanfaatan dan manfaatnya kemudian bisa dirasakan oleh banyak umat di belahan dunia yang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir paling tidak, meskipun banyak kalau bisa dirinci lebih detail, yaitu sebagai hudal linnas. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk manusia. Kembali kepada yang pertama tadi, sebagai peta jalan kita, roadmap kita kepada Allah SWT. Maka Al-Quran itu ya banyak, misalkan miniyad dzulumati ilan nur, bahwa kita diantarkan dari kegelapan kepada cahaya terang benderang ini, itu juga Al-Quran. Maka kemudian secara sederhana misalnya kalau misalkan kita punya gadget misalkan yang terbaru misalnya kita itu punya tablet nggak bisa memfungsikan, kebetulan keluaran terbaru dari Eropa berbahasa Jerman, sementara kita nggak terbiasa. Bagaimana cara memfungsikannya? Maka caranya adalah dengan membaca buku panduannya. Buku panduan. Dulu ada buku panduan itu ada istilahnya itu ada, buku panduannya. Tapi sayangnya kan buku panduannya berbahasa Inggris atau bahkan berbahasa Jerman. Kita nggak tahu. Nah, supaya tahu bisa menggunakan buku gadget ini, maka kita harus tanya kepada orang yang sudah pernah menggunakan itu minimal. Nah, beragama juga begitu. Kalau kita mau mengkaji Al-Quran, saya pikir membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan kita tidak cukup mampu menggunakan serangkaian disiplin ilmu untuk mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada bahasa Arab sendiri, kita harus tahu. Ada nahwu, ada saraf, ada mantek, ada balaghah. Kita juga harus belajar tentang nasakh mansukh, kita ulumul Quran, kita belajar tentang tarikh adab jahili, kita belajar tentang bahasa-bahasa yang sezaman dengan Al-Quran.
banyak ilmu yang harus digunakan. Maka kemudian nggak usah repot-repot. Kita sudah ada para kiai, para ulama-ulama, mufassir yang menyediakan informasi penting tentang Al-Quran itu, dan kita tinggal menikmati itu. Nah, apalagi orang awam Gus ya, kan bahasa Arab kita nggak paham. Nggak ngerti gitu. Kalau kita belajar nih Gus, tapi lewat terjemahan itu gimana Gus? Oke, jadi maka kemudian kita masuk ke pertanyaan Mas Aldi. Pertanyaan pertama maupun kedua. Jadi terjemahan itu hanya sekedar alih bahasa, Mas Aldi. Jadi alih bahasa. Itu bukan tafsir Gus ya, bukan? Bukan tafsir. Jadi alih bahasa itu artinya bahwa kemudian tidak sampai pada ruh semangat ayat itu diturunkan. Tidak mengkaji tentang asbabun nuzulnya Al-Quran. Apa sih yang dimaui dari ayat ini? Pesannya kepada siapa, konteksnya apa, itu kita tidak tahu. Hanya terjemahnya saja. Maka belajar kepada makna Al-Quran itu saya pikir boleh, tetapi kemudian juga harus dikembangkan. Paling tidak harus kita ngaji kepada orang yang tahu kalau memang kita tidak tahu. Jadi tidak hanya sebatas terjemah saja yang kita pelajari. Sementara tafsir itu ulama-ulama itu sudah paham betul kira-kira sebagai mufassir itu asbabun nuzulnya, konteks sosialnya, kemudian konteks balaghahnya, kemudian konteks nahwunya seperti apa, itu punya rangkaian makna yang sangat dalam. Nah, tentunya juga itu tafsir juga berangkat dari berbagai disiplin ilmu. Betul. Tapi kan gini Gus, tafsir itu kan juga kadang subjektif juga kan Gus. Ada misal ulama ini menafsirkan ini, ternyata yang lain juga menafsirkan lain gitu. Oke. Jadi sekalipun subjektif itu harus ada pada ada reasoningnya, ada alasannya, ada dasarnya dia menentukan makna itu gitu. Jadi kalau dulu kita ada pujian itu maca Quran lan maknane, itu bukan makna, itu bukan terjemahan. Makna itu adalah spirit yang terkandung di dalam ayat itu. Mestinya itu. Jadi kalau bahasa filsafatnya adalah verstehen atau kalau nggak salah itu. Jadi makna yang terkandung di dalamnya itu sehingga kemudian kita bisa memahami konteksnya. Nah, kalau kemudian kita nggak tahu bagaimana memahami itu, ya baca tafsir-tafsir itu. Berarti ini Gus, bisa jadi antara tadi Mas Adil terjemahan dengan tafsir itu apa ya, redaksinya beda Gus? Ya beda. Ya. Jadi bisa jadi bahwa terjemahan itu pada konteks ayat-ayat yang sudah qat'i gitu ya, sudah pakem, mungkin para mufassir sepakat ayat ini maknanya ini, tidak ada no debat lah kira-kira begitu. Tetapi yang kemudian zonni, ayat-ayat yang kemudian memang harus ada penjelasan ulang, harus ada pemaknaan ulang, itu yang kemudian bisa melahirkan banyak tafsir gitu. Ada perbedaan itu ya antara para mufassir itu ya. Mufassir itu konteksnya seperti apa, kira-kira begitu. Berarti ada, kalau ada istilah gini Gus, ada yang mengatakan tekstual, kontekstual itu gimana Gus? Apakah juga sama tadi Gus? Oke. Jadi tekstual itu apa, sesuai dengan teksnya, sesuai dengan teksnya, redaksinya itu tekstual. Dalam tradisi nalar Islam itu disebut dengan bayani, nalar bayani gitu. Sementara yang kontekstual itu sudah melakukan proses pemahaman ulang menggunakan rasionalitas berdasarkan rangkaian ilmu tadi yang sangat banyak itu kemudian dipahami dalam konteks yang sekarang. Itu beberapa tokoh filsuf Islam itu ada Nasir Hamid Abu Zaid, ada Arkun misalkan, itu mencoba untuk memetakan konteks dan konteksnya seperti apa, supaya Al-Quran itu punya makna, Al-Quran itu berfungsi. Jadi kan ada likuli zaman wal makan tadi ya. Nah, betul. Kalau Al-Quran itu hanya masih dipahami sebagaimana 14 abad yang lalu, maka kemudian dalam tanda petik kira-kira nggak sesuai dengan konteks kita hari ini. Nah, makanya kemudian ada pemaknaan ulang itu. Jadi selain penafsiran itu ada namanya teori penafsiran itu yang disebut dengan hermeneutika tadi. Jadi bagaimana kemudian memahami ulang ayat-ayat Al-Quran dalam konteks kita hari ini. Berarti itu tidak bisa dilakukan oleh orang awam? Sangat mustahil kira-kira kalau kita tidak punya kemampuan pengetahuan yang memadai, sehingga malah justru salah kaprah, salah pemahaman gitu. Tapi salah konteksnya tadi hudal linnas itu, apakah kemudian kita misal orang awam nih Gus, kita boleh memahami Al-Quran itu sendiri, misal tanpa
digurukan itu ya. Ya, saya tidak mau menyebut contoh organisasi ya, tetapi ada misalkan majelis-majelis yang kemudian memaknai Al-Quran dengan hanya sebatas pada terjemahan, terjemahan yang beredar, entah itu terjemahan Departemen Agama atau yang lainnya. Dia memahami ayat saklek apa adanya, tekstualis gitu. Sementara tidak mau dikaji atau dipahami, ditafsiri, dimengerti di dalam pemahaman yang lebih luas. Ini akhirnya beda. Akhirnya kemudian melahirkan hukum-hukum yang berbeda, yang hanya sependek pengetahuannya saja, gitu. Ya nyuwun sewu ya, saya harus menyebutkan misalnya di kota Solo itu ada banyak orang jual sate dog gitu ya, sate Scooby-Doo. Saya pernah di Solo itu keluar jalan-jalan, ada sate Scooby-Doo itu berangkat dari apa? Dari pemahaman Al-Quran yang hanya sebatas pada tekstualis tadi. Sementara tidak dikembangkan, tidak dikaji ulang berdasarkan ilmu-ilmu yang memadai dalam tafsir-tafsir, dalam pendekatan hermeneutik, sehingga kemudian ya lateral akhirnya hasilnya begitu. Berarti tadi ada fungsi tentang bagaimana itu Al-Quran, kalau memang Al-Quran kok tidak ada hadis tadi Gus ya? Ada hadis. Itu apa namanya, fungsinya hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran atau memang ada konteks lain Gus tentang hadis itu? Ya, jadi sebagai penjelas ya, sebagai ya fungsinya untuk memahamkan orang pada satu problem tertentu. Itu biasanya ketika Al-Quran itu tidak memberikan jawaban yang secara tegas, Rasulullah akan memberikan pengertian-pengertian kepada sahabat. Jadi Rasulullah biasanya ketika mendapatkan pertanyaan, bagaimana ya Rasulullah itu, bahkan Rasulullah itu satu pertanyaan yang sama ketika disampaikan oleh orang-orang yang berbeda, jawabannya agak berbeda-beda. Yang baik itu bagaimana kalau dia posisinya sebagai anak, berbakti kepada orang tua. Yang baik itu bagaimana kalau dia seorang prajurit perang, maka jihad fisabilillah. Yang manusia terbaik itu yang bagaimana, yang mencari ilmu dan seterusnya. Kalau suami berarti yang menafkahi istri dan anak-anaknya dan seterusnya. Itu jadi itu sebagai apa ya, kalau kemudian kita bisa mengistilahkan Al-Quran berjalan, ya Rasulullah, karena Rasulullah kira-kira yang paling dekat, yang paling paripurna memahami apa yang dimaui oleh Al-Quran, kira-kira gitu. Bisa dikatakan hadis itu turunan dari Al-Quran? Iya, jadi kalau Al-Quran tadi di Lauhul Mahfudz sampai ke Baitul Izzah itu ada di korpus tertutup, yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang dimaui Al-Quran, apa yang dimaui Allah sebagai kalamullah itu. Tetapi kemudian ketika sudah turun ke bumi, ini menjadi korpus terbuka, menjadi milik kita, menjadi hidup bersenyawa dengan kehidupan kita. Karena kalau kita masih memahami Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tertutup, ya akhirnya kita nggak mendapatkan kemanfaatan Al-Quran. Ya, kita mungkin sebagai keyakinan tauhid kita bahwa Quran adalah kitabnya Allah, ya ketika itu hanya sekedar membaca dan mendapat pahala itu. Tetapi kebermanfaatan Al-Quran sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi nyaris tak tersentuh kalau kita hanya sekedar membaca saja. Oke. Terus tadi ada istilah gini Gus, mentadaburi Al-Quran itu seperti apa Gus? Ya, mentadaburi Al-Quran itu ya kira-kira menghidupkan kembali nilai-nilai Al-Quran. Dulu kira-kira tahun 2000-an itu, awal-awal 2000-an itu ada seorang cendekiawan Muslim Indonesia menulis di Kompas artikel itu berjudul menghidupkan kembali Al-Quran, pemikiran Al-Quran. Karena kalau Al-Quran tidak dihidupkan kembali, menurut beliau, saya nggak usah menyebut namanya, jadi itu dianggap sebagai berhala. Monumen saja. Al-Quran itu ya hanya untuk yang lalu, masa lalu. Nah, kalau kita nggak menghidupkan kembali semangat visi Quran itu, ya memang benar ya, yang seolah-olah kita hanya melihat Al-Quran begini ya, dulu itu begini ya, ada peristiwa ini ya. Malah gitu. Bahkan jadi pajangan saja di ruang tamu. Bahkan jadi pajangan saja. Jadi kita menziarahi Quran ya menziarahi seperti kita sedang di museum melihat
ada peristiwa Ini, tenggelamnya Fir'aun, ada peristiwa ini, kayak gitu aja. Nah, bagaimana kemudian bisa bermakna itu, maka kemudian harus ada penafsiran kembali. Gitu. Kalau tadabbur dengan tafsir itu berarti beda, Gus? Iya, beda. Atau tadabbur butuh tafsir juga? Iya. Tadabbur lebih pada teknis saja sebenarnya, bagaimana kita semangat mengkaji Al-Quran kembali gitu kira-kira. Semangatnya gitu ya? Jadi itu ada semangat refleksi diri juga gak, Gus, dalam tadabbur itu? Iya, mestinya, karena kita ingin mencoba untuk menghadirkan Quran dalam diri kita masing-masing, bahwa kita itu akan menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang berikhtiar untuk menggapai ridha Allah, ya salah satu caranya adalah dengan mengkaji Al-Quran itu sendiri. Oke, Gus, tadi ada turunan Al-Quran yaitu hadis. Kan ada sebagian komunitas nih yang kita harus kembali ke Quran hadis. Tapi tadi jenengan menyebutkan ada turunan lagi yaitu ijma' qiyas, itu gimana, Gus? Oke, sebelum saya jawab kita ngopi dulu. Oke, monggo Gus. Tapi Mas Aldi, ini mungkin pertanyaan agak berat, kita harus ngopi dulu. Oke, terima kasih Mas Anis. Jadi begini, kalau ada orang-orang yang menggemborkan kembali kepada Quran dan Sunnah, pada prinsipnya kita sepakat Gus ya. Tetapi caranya kembali kepada Quran dan Sunnah itu bagaimana? Kalau mereka kembali kepada Quran dan Sunnah itu hanya potong kompas membaca terjemahan tadi, itu ya nanti dulu kita. Karena Al-Quran itu bisa sampai kepada kita itu melalui banyak tahapan. Kita nggak mungkin potong kompas dari sanad mata rantai Quran yang sampai kepada kita itu kemudian tiba-tiba langsung potong kepada Al-Quran, kepada sumber Al-Quran terjemahannya saja. Jadi mohon maaf ya Mas, kalau misal Al-Quran itu begini, ini kembali kepada masa Islam klasik ya. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah mulai ada kegelisahan tentang kepentingan untuk menuliskan Al-Quran. Zaman Rasulullah itu nggak ada, deres Quran itu nggak ada ya, seperti kita deres, karena sahabat langsung hafal dalam dirinya gitu ya. Iya, ada masalah tertentu, ada problem tertentu, ayatnya ini turun, disampaikan kepada sahabat akhirnya ngerti, akhirnya sahabat paham gitu kan. Jadi kalaupun kemudian ada tulisan itu hanya terdiri di pelepah kurma, ada di lempengan batu, ada di kulit-kulit onta, ada di tulang-tulang onta dan seterusnya. Sehingga kemudian tidak seperti kita hari ini deres Quran. Kalau kemudian itu proses kodifikasi Al-Quran seperti itu kan gimana sih? Bayangan saya masih agak rumit ini. Sebentar, ini tak jelaskan dulu. Jadi artinya apa? Deres Quran dalam tradisi Rasulullah sebagaimana kita hari ini mungkin nggak ada. Nah, saya nggak mau ngomong itu, Mas Adin yang ngomong loh. Nah, jadi artinya kalau kemudian begitu kan kita harus fair dong bahwa ini adalah bid'ah hasanah itu mentadaburi Quran tadi, mengkaji Quran, menghidupkan kembali nilai-nilai Quran gitu kan. Nah, jadi itu. Kemudian setelah itu masa khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebagian besar orang zaman itu kemudian merasa berislam sudah selesai karena Rasulullah sudah meninggal dunia dan mereka kembali kepada keyakinan lama gitu. Maka kemudian akhirnya yang waktu itu terjadi Abu Bakar sudah harus mengambil sikap, wahai sahabat-sahabat, kalau kita berislam itu hanya untuk menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah kita kuburkan kemarin sore, kira-kira begitu. Tapi kalau kita menyembah Allah, Allah akan abadi bersama kita. Maka barang siapa sahabat-sahabat yang tetap kembali kepada keislamannya, akan saya lindungi. Tetapi yang murtad menjadi musuh kami, kira-kira begitu. Nah, akhirnya ternyata juga banyak yang murtad. Ada beberapa tokoh, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab itu, Musailamah yang pembohong itu. Nah, akhirnya kemudian diperangi. Disitulah terjadi namanya perang Riddah. Perang Riddah, dan banyak sahabat-sahabat senior yang meninggal dunia. Padahal sahabat-sahabat senior itu yang hafal Quran. Maka kemudian sahabat Umar ini gelisah mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai khalifah, kalau begini caranya nanti kita khawatir Al-Quran hanya mandek sampai generasi kita. Bagaimana bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau cukup hanya kita dan kemudian orang meninggal dunia semua. Akhirnya kemudian, ya gimana usulmu?
mulai ditulis. Maka kemudian sahabat Abu Bakar sudah mengizinkan untuk menulis, dikumpulkan, dan kemudian akhirnya sebelum sudah dikumpulkan tapi belum sempat ditasih bersama-sama kira-kira begitu, beliau kapundhut. Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar kemudian diteruskan oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar kemudian dikumpulkan jadi satu dan dititipkan kepada Sayyidatina Hafsah, istri Rasulullah. Kemudian sahabat Umar kapundhut. Nah, ketika kemudian pada masa Khalifah Utsman, ini beliau meminta izin kepada Sayyidatina Hafsah ini untuk menyalin, menuliskan ulang, kemudian membandingkan dengan semua berbagai sumber Quran, kemudian distandarisasi. Karena kemudian sahabat ini mendapatkan cerita tentang ini, sahabat ini meneruskan tentang ini dan seterusnya, kemudian dikodifikasikan jadi satu, akhirnya terciptalah Quran Mushaf Utsmani itu, yang aslinya dikembalikan kepada Hafsah, yang beliau sendiri kemudian menyalin menjadi 7. Kemudian ada dikirim ke Mekah, dikirim ke Basrah, dikirim ke beberapa pusat sahabat-sahabat di provinsi-provinsi yang lain itu, yang kemudian menjadi Al-Quran dan kita gunakan sampai hari ini. Itu awal pertama kali Al-Quran dikodifikasi? Iya. Nah, ketika Al-Quran turun, bahkan kemudian ada keterangan Al-Quran itu bila sautin wala harfin, tanpa huruf, tanpa suara. Nah, itu akhirnya kemudian dalam mata rantai sejarah yang panjang itu kemudian ada mulai huruf hijaiyahnya, mulai ada tanda bacanya, kemudian ada ilmu bagaimana membacanya, gitu kan, ada tajwidnya, ada dan seterusnya sampai berkembang sampai hari ini. Itu perkembangan proses Al-Quran itu. Makanya kalau kemudian kembali ke pertanyaan yang tadi Mas Anies ajukan, kita kembali kepada Quran Sunnah itu sampai langsung kepada Rasulullah, dengan potong kompas, tidak memahami mata rantai keilmuan ini, menisbikan sesuatu yang sangat penting, baik sanad maupun matannya, ya mohon maaf, dia belajar Al-Qurannya kepada siapa? Dia dapat ilmunya dari mana? Dia ngerti Quran itu dari mana sumbernya itu? Jadi nggak fair dong menghilangkan sekian banyak tokoh, para ulama, para mufassir, para pengkaji Al-Quran, menisbikan ini semua, menghilangkan ini semua, tiba-tiba dia potong kompas. Ya nggak fair dong gitu. Jadi kita tahu sesuatu itu ya karena ada gurunya. Rasulullah misalkan menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Maka kemudian sahabat tahu bahwa beliau sholatnya begitu, sahabat kepada generasi tabiin tahu bahwa beliau sholatnya begitu, dan seterusnya sampai hari ini. Jadi beragama itu adalah menggunakan sanad. Mas Aldi, saya tuh bayangkan bahwa dulu itu bagaimana rumit dan sangat luar biasa sekali ketika Al-Quran dikodifikasi. Nah sekarang itu Al-Quran sudah bagus, sudah tinggal baca, tapi juga kita malas membacanya, apalagi tadi ngerteni maknanya kan gitu. Nah mungkin nanti kita akan bahas tentang bagaimana itu kita benar-benar bisa, tadi tidak hanya kembali ke Quran dan hadis saja, tapi juga harus tahu tentang bagaimana kita harus belajar Al-Quran dengan baik. Tapi sebelum lanjut, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama,
sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam ini bersama Gus Vaksin dan Mas Aldi. Nah Gus, tadi sebelum iklan saya menyampaikan bahwa terkadang itu kita hari ini yang sudah menerima Al-Quran dengan baik, sudah bisa dibaca dengan mudah, tapi juga membacanya malas, apalagi mengetahui maknanya itu Gus. Nah apalagi ini bulan puasa Gus, kadang orang itu bulan puasa Mas Aldi sudah khatam berapa kali? Belum, 1 kali belum Mas. Nah ini gimana Gus, fenomena hari ini yang kita itu kadang jauh dari pedoman kita Al-Quran Gus. Nah. Ya, jadi apa ya, kadang-kadang itu jangankan generasi di bawah kita ya, kita sendiri kadang-kadang merasakan maksud saya dulu ketika kecil itu diiming-imingi pahala itu kita tertarik ya. Iya. Diiming-imingi itu bahasa Indonesianya apa ya? Diiming-imingi pahala itu tertarik. Sekarang hari ini tuh enggak. Makanya anak-anak sekarang yang kritis, rasional begitu harus ada pendekatan rasional juga. Bagaimana kemudian mereka itu memang memahami dengan cara merasa butuh kepada Al-Quran, merasa butuh dengan Al-Quran, sehingga kemudian ketika merasa butuh bahwa Al-Quran itu panduan hidupnya, panduan jalan menuju Tuhannya, maka ada dengan kerelaan ketika mereka mau membaca, memahami, ikut forum-forum kajian tentang Al-Quran begitu. Tanpa kesadaran itu ya mohon maaf mungkin ya tinggal berapa yang kemudian mau membaca. Meskipun kemudian sekarang itu sebenarnya juga ada fenomena yang agak berubah juga, bahwa kemudian ada tradisi baru tentang menghafalkan Quran. Ya, sekolah-sekolah, bahkan lomba tahfidz juga ada. Ya, tidak hanya pesantren, sekolah-sekolah umum bahkan itu sekarang juga ada hafal Quran. Ada tren di masyarakat menghendaki putra-putranya menjadi penghafal Quran, hamilul Quran gitu. Tetapi bahwa kemudian itu bagus gitu ya, itu bagus. Tetapi kemudian memang memahami, mengkaji, mengerti dan mengamalkan Al-Quran itu juga penting. Kalau saya gini Gus, ini mungkin tidak tahu sih, mungkin bisa dibenarkan atau gimana ya. Tapi kalau saya membaca misal target di bulan Ramadan ya, misal khatam 30 kali gitu, itu kok kalau saya itu kok kayak kurang sreg gitu loh. Maksudnya kurang sreg itu saya lebih suka membaca itu pelan, dan saya suka memahami. Saya kan suka membaca gitu lah Gus, membaca buku. Sama itu Mas Aldi, angan-angan mananya gitu maksudnya. Ya kadang tak pikir-pikir maksudnya apa ya. Terus nyari referensi, dan saya saya cocokkan dengan kehidupan saya gitu loh Gus. Kalau kayak gini kira-kira gimana Gus? Tidak mengejar jumlah khatam, tapi itu juga boleh, karena begini, orang itu melihat fakta dalam perspektif yang berbeda, itu melahirkan pemahaman yang berbeda. Kita sama-sama lihat nonton film agak lain misalnya, itu yang ada yang tertawanya plong, ada yang biasa aja, ada yang sama sekali mungkin nggak tertawa, misalkan begitu. Jadi cara pandangnya berbeda. Maka pengalamannya Mas Aldi tadi membaca sambil direnungkan itu juga bagus. Tetapi kemudian ada sebagian sahabat-sahabat yang lain dalam rangka menjaring pahala, kemudian menghatamkan 30 hari, itu bahkan ada yang 3 kali, 5 kali. Kalau tadi Mas Aldi 30 khatam kan repot itu. Repot. Kecuali itu
orang alim ya. Jadi, kalau tarawih itu langsung baca mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Wah, itu keren itu. Kalau dulu kan ada tren one day one juice nih guys. Misalkan one day one juice ya. Itu berarti untuk mengajar pahala oke lah, tapi harus disempurnakan dengan kita tahu tentang. Tapi memahami apa juga enggak berpahala, Gus? Kayak tadi. Ya berpahala. Orang belajar itu menuntut ilmu itu kewajiban gitu. Jadi berpahala juga gitu. Ya, oke, Gus. Sekarang gini, Gus. Sebenarnya saya juga sepakat tentang kampanye kita harus kembali ke Al-Quran hadis. Biar tadi semangat kita kepada Al-Quran itu tinggi kan gitu, Gus. Nah, mungkin ada mungkin mukjizat Al-Quran itu seperti apa, Gus? Biar ini para kaula muda, anak-anak yang ini generasi Z atau milenial itu bisa benar-benar kembali lagi ke Al-Quran dan hadis, Gus. Gimana Gus yang sesuai, Gus? Jadi ya tadi motivasinya kan berbeda-beda ya. Melanjutkan pertanyaannya Mas Ani, saya sambungkan dengan pernyataannya Mas Aldi tadi. Jadi bagaimana kemudian memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu karena spiritnya beda-beda, niatnya beda-beda. Ada yang niat kepingin memahami isinya, kontennya, ada yang hanya kepingin mendapat pahalanya, semacam. Tetapi bahwa kemudian Al-Quran itu memang teruji. Al-Quran sudah teruji sepanjang zaman bahwa Al-Quran itu terjaga gitu. Ada kajian ilmu jazul Quran, kemujizatannya Al-Quran gitu. Al-Quran melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang melawannya waktu itu. Jadi di kisah kembali kepada Islam klasik saat itu, misalnya kita melihat tokoh misalnya Musailamah Al-Kadzab, betapa kemudian dia mengklaim dirinya sebagai nabi, dia mengklaim dirinya sebagai rasul, sampai kemudian dia mendeklar bisa membuat ayat-ayat Al-Quran. Gitu karena tadi dia dapat sertifikat. Iya betul, karena ingin mendapatkan lisensi bahwa dia itu nabi. Maka ada beberapa surat pendek yang dia buat. Salah satu yang paling fenomenal misalnya dia buat surat Al-Fil sebagai padanan dari surat Al-Qari'ah. Kalau di dalam Al-Quran kan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah gitu. Al-Fil, Mal-Fil wa ma adraka mal-Fil. Apa itu gajah gitu kan. Gajah, apakah kamu tahu tentang gajah? Gajah itu adalah hewan yang telinganya panjang, hidungnya lebar gitu kan. Jadi ketika diuji oleh para sahabat senior saat itu, bahkan oleh orang-orang kalangan kafir Quraisy saat itu, ternyata nggak ada apa-apanya dengan Al-Qari'ah itu, versi Quran. Iya. Karena Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah itu menjelaskan sesuatu yang sangat futuristik, menggambarkan tentang hari kiamat, yang mungkin tidak ada dalam benak bayangan orang. Maka kemudian sangat nggak masuk akal kira-kira ketika kemudian Kanjeng Nabi kok misalkan menyusun ayat-ayat itu. Jadi itu ayatnya Allah, itu kalamullah, sehingga kemudian bisa jadi memang sangat visioner, sangat futuristik, menjelaskan sesuatu yang belum terjadi. Sementara kalau Musailamah Al-Kadzab ngomongin tentang gajah, ya orang sudah tahu lah gajah itu seperti apa, sudah tahu apa pentingnya kemudian dibuat ayat Al-Quran. Nah, ini salah satu bukti bahwa kemudian memang Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka mau digali, mau dipahami, mau dipengerti dalam berbagai sudut aspeknya, insya Allah keberkahan itu ada. Maka kalau tadi di awal sempat muncul bahwa Al-Quran itu as-sifa, ya bahwa kemudian kita bisa membacakan ayat-ayat tertentu, kemudian memberikan air yang kita bacakan ayat-ayat tersebut, keberkahannya untuk kesehatan kita itu bisa terjadi, dan memang banyak fakta menunjukkan itu. Gitu. Berarti Al-Quran itu bisa dipandang dari berbagai sisi, Gus. Misal kayak kita kan kadang ada sains yang juga mengkaji Al-Quran untuk rujukannya gitu, Gus. Oke, jadi iya, bagi seorang ahli telekomunikasi bisa mengkaji tentang Al-Quran dalam perspektif keilmuan yang bidang keilmuan. Bagi seorang biologi, ilmuwan, bisa jadi dia pendekatannya itu. Kan nggak harus ulama ya, maka itu. Sebagai sosiolog, tetapi memang basis keilmuan dasarnya harus punya. Kemudian tidak lepas. Misalkan ada orang Pakistan namanya Ali Asghar Engineer misalnya, itu dia basic keilmuannya memang tidak bidang tafsir, tetapi dia kemudian mau belajar, mengkaji dan mengerti tentang Islam, tentang Quran, sehingga kemudian bisa memberikan pencerahan kepada pembaca buku-bukunya, karya-karyanya gitu.
banyak ada para filsuf itu yang mungkin basis awalnya tidak kajian Al-Quran, tidak kajian tafsir ya. Tetapi kemudian mereka memahami Al-Quran dalam berbagai perspektif dan bidang keilmuannya itu, maka kemudian mengkayakan Al-Quran itu. Gitu. Al-Quran ini kan berarti kan wahyu Allah gitu, Gus. Firman Allah lah. Ini kalau kita apakah ayat-ayat Allah itu hanya ada di Al-Quran atau ada di yang lain, kayak kan ada istilah ayat kauniyah dan ayat qauliyah gitu, Gus. Ada juga posisinya tuh gimana? Itu kan Gus ya. Nah, posisinya di situ Al-Quran bagaimana? Jadi yang hadis qudsi dulu ya. Jadi kalau hadis qudsi itu secara konten matannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksiannya adalah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahasanya ya. gitu. Jadi meskipun itu dari Nabi, itu mesti qala Allah taala. Tetapi itu bukan Quran, tapi karena redaksinya dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mendapatkan spiritnya saja. Termasuk wahyu juga enggak kalau itu? Bukan, itu hadis ya, hadis qudsi, makanya kemudian disebut sebagai hadis. Sementara kalau ayat-ayat Allah itu yang Al-Quran ya jelas ayat yang berupa kalamullah itu. Sementara kalau yang tadi disebut Mas Aldi sebagai ayat-ayat kauniyah dan qauliyah, itu adalah berupa alam raya ini. Nah, berupa ciptaan Allah ini yang kita bisa kaji, yang kita bisa belajar. Jadi kalau Al-Quran itu bagaimana memahami teks, akhirnya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita belajar membaca alam ini juga dalam rangka apa? Memahami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya misalkan dulu Bang Haji Roma Irama itu kan menyanyikan lagu adanya gunung ini bukti adanya Tuhan itu kan. Itu kan bagaimana dia melihat alam raya ini sebagai bagian dari cara mendekatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kayak orang-orang yang filsuf itu Gus, itu kan kadang juga ada yang memperhatikan alam semesta, terus memperhatikan sekitarnya, itu apakah juga kan kata arahnya kan juga ke Tuhan juga kan itu Gus? Ya, banyak nasihat atau quote-quote dari para filosof itu kan Gus. Iya, jadi kalau kita mau menuju puncak bukit, itu bisa dari arah utara, bisa dari arah selatan, bisa dari arah barat, sehingga kemudian ini kita menuju Tuhan, kita mendaki dalam tangga bernama Islam. Tapi kemudian tangga itu dari sudut yang mana, itu kemudian kita bisa memilih. Tetapi kemudian ada standar yang kita mau, ada standar yang yang kita harus mengerti itu, sehingga kemudian ada capaian yang ingin kita daki menuju mardhatillah, menuju keridhaan dari Allah, dan itu bisa digali, difahami, dimengerti dari berbagai disiplin begitu. Atau mungkin bisa dikatakan seperti Gus, Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi seorang muslim yang memang benar-benar baku, yang memang itu harus dilakukan oleh semua orang Islam, itu ada regulasi di Al-Quran. Tapi kalau tadi para filosof itu mungkin dengan jalan lain Mas Aldi, walaupun nanti puncaknya sama kepada Tuhan, itu atau gimana Gus? Iya, maksud saya tadi menyebutkan filsuf-filsuf itu ya filsuf muslim, filsuf, para filosof yang memang mengkaji Quran, gitu. Bukan di luar konteks itu ya. Banyak para pengkaji Quran, para filosof Quran ya. Ada Nasr Hamid Abi Zaid, ada Muhammad Arkun, ada Abid Al-Jabiri, ada banyak tokoh yang lain yang kira-kira yang kemudian memang beliau-beliau itu mengkaji tentang teks begitu. Tetap sumbernya kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran. Saya tidak sedang mengobrol tentang filsuf-filsuf di luar konteks itu ya. Tetapi bahwa mereka dalam mengkaji para filosof yang mengkaji Al-Quran. Gitu. Karena mungkin kalau para filsuf yang di luar Islam itu mungkin bedanya dia tidak mengenal Allah gitu loh sebagai Tuhan gitu loh Gus. Kan mereka sebenarnya kesimpulannya sama, ke arah tauhid, bahwa ada kausa-kausa yang sampai terakhir itu yang dia tuh akhirnya memang bukan manusia gitu loh, maksudnya Tuhan. Cuman memang mungkin konteksnya kan beda. Kalau kita ada Al-Quran yang gampangannya memverifikasi gitu loh bahwa Tuhan itu Allah. Klarifikasi kebenaran.
Kalau dulu para filosof pada zaman Yunani kuno itu kan tidak ada klarifikasi kitab suci gitu ya. Nah, maka kemudian ada hukum kausalitas, puncak dari hukum kausalitas itu ada causa prima. Jadi sebab yang tidak disebabkan oleh apapun itu istilahnya causa prima. Dan itu dalam tradisi pengetahuan keislaman, ajaran tauhid kita adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala begitu. Tapi walaupun seperti itu kita juga masih boleh. Jadi posisi akal di situ di Al-Qur'an itu bagaimana, Gus? Maksudnya itu Mas Aldi pengen belajar dengan filosof lain tuh Mas Gus. Bisa boleh atau tidak itu? Iya, jadi begini. Dalam tradisi nalar Islam itu kan ada 3 ya, Mas Aldi, ada namanya tradisi irfani. Meyakini kebenaran pengetahuan Islam berdasarkan mimpi, ilham, kerenteking ati itu dianggap intuisi. Lahirlah kemudian ada tasawuf, lahirlah adanya tarekat, bahkan kemudian ada penulis kitab Futuhatul Makkiyah ya, siapa itu? Kok malah tiba-tiba lupa saya. Jadi beliau itu menulis seperti dibimbing Allah, didikte oleh Allah di pinggir Ka'bah, seolah-olah begitu. Itu kan intuitif, itu irfani, itu gnostik ya. Kemudian yang kedua ada bayani. Bayani itu tekstualis, berdasarkan ayat Al-Quran, teks-teks Al-Quran, sehingga kemudian rumpun ilmu kajian yang disiplin ilmunya yang dibutuhkan adalah seperangkat ilmu terkait dengan teks. Itu adalah bayani. Yang ketiga adalah kebenaran nalar Islam berdasarkan pada burhani, pada rasionalitas. Ini yang tadi saya sebut banyak filsuf-filsuf pada memilih ini, pada jalur ini. Apakah kemudian yang kedua itu tidak menggunakan akalnya? Ya, yang menggunakan, beliau belajar, tetapi sumber utamanya adalah pada teks, basis utamanya pada teks. Sementara yang pertama tadi basis utamanya adalah pada intuitif gitu. Nah, yang ketiga ini basis utamanya pada rasionalitas. Meskipun yang dikaji teks, yang dikaji adalah sumber-sumber keislaman, tetapi pendekatannya lebih pada rasionalitas pemikiran, akalnya. Ini yang kemudian burhani. Nah, 3 rumpun nalar keislaman ini dalam konteks keindonesiaan mestinya memang kalau dibuat periodisasi sejarah, kebetulan saya tesisnya tentang itu, Mas. Oke, ini berarti masuk ini Mas Aldi ini. Sirkularitas dalam konfigurasi nalar Islam Indonesia. Itu saya nulis tesisnya begitu. Kalau dibuat periodisasi itu periode Irfani itu di awal-awal, zaman Wali Songo, orang itu senang dengan kesaktian, kayak gitu-gitu kira-kira begitu kan. Yang mistis-mistis itu ya. Mistis itu. Kemudian pada kedua adalah tekstualis, zaman dimana kemudian kajian-kajian teks itu mencapai puncaknya. Pesantren-pesantren pada mulanya awal dulunya adalah tekstualis, kira-kira begitu. Lahir peradaban fikih itu bagian dari kajian panjang tentang tekstualis. Dan berikutnya adalah burhani, naral rasional, penggunaan akal. Ini belakangan muncul pendekatan-pendekatan memahami Quran dalam perspektif sosiologi, politik, ekonomi, macam-macam. Berarti ini usul fikih atau masuk juga? Ya bisa jadi begitu, bisa jadi itu tentang mencari kebenaran konteksnya gitu. Nah, ini rumpun nalar Islam itu. Nah, hari ini pertarungan dari irfani, bayani, burhani, dan saya pikir tidak mesti harus dibenturkan secara face to face, tetapi bagaimana mereka membentuk mozaik baru, memahami satu problem itu didekati dengan irfani, bayani, burhaninya seperti apa. Problem korupsi misalnya, itu dalam perspektif irfani seperti apa, bayani seperti apa, burhani seperti apa. Ada kejahatan hak asasi manusia, itu juga bisa didekati itu. Sehingga kemudian kita akan memahami, mendapatkan pencerahan Islam itu secara komprehensif dalam satu topik tertentu. Kira-kira begitu. Jadi kalau hari ini kan kadang begini Gus, tadi kan banyak ada yang tekstual, ada yang lewat logika atau akal kan, itu dibentur-benturkan kan. Nah, sehingga kita tuh memilih yang mana kan jadi bingung. Betul. Karena mungkin kan memang paradigma yang dipakai kan berbeda juga kan Gus. Yang satu pakai akal, terus tadi intuitif kan
memang beda gitu. Beda. Makanya kan kita pasti dibentur-benturkan. Nah, ini misal ini mungkin nyambung ke tadi tentang kan Al-Qur'an, hadis, ada lagi ijma qiyas. Nah, ini tolong jelaskan tentang bagaimana itu proses ijma dan qiyas itu, Gus. Kan juga sama tadi ada intuitif, ada macam-macam jadi itu. kita mungkin agak di penghujung acara Iya, tetapi iya. nggak apa-apa saya singgung sedikit terkait dengan ijma dan qiyas. Jadi ijma itu kan kesepakatan para ulama gitu kan. Jadi apa yang beliau sepakati, sesuatu masalah problem yang dijumpai umat Islam yang tidak dijumpai oleh Rasulullah, yang tidak dijumpai di zaman Kanjeng Nabi, yang tidak ada referensinya secara langsung di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka kemudian ada kesepakatan ulama untuk merumuskan produk hukum. Nah, kemudian qiyas itu apa sih? Memberikan ilat ya, sandaran kepada zamannya Nabi sudah ada, agak mirip-mirip problemnya kira-kira begitu. Itu akhirnya kemudian dijadikan qiyas dan dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, dalam tradisi umat Islam di Indonesia mayoritas itu memakai kaidah ini sebagai rujukan sumber hukum. Yang dimana ketika waktu itu belum ada zaman Kanjeng Nabi, itu kemudian dicarikan solusinya melalui produk ini. Nah, artinya memang kebutuhan ini membutuhkan 3 perangkat tadi sebenarnya, ya irfaninya masuk, bayaninya masuk, buraninya masuk, sehingga kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya, kalau dalam bahasa filsafatnya itu Gadamer, beliau menyatakan fusion horizon, ada horizon baru untuk menjawab problem-problem masyarakat hari ini. Tapi juga tidak meninggalkan Al-Quran, hadis, Gus. Tidak ada, tidak meninggalkan sama sekali. Jadi sumber utamanya tetap ada. Kalau misalkan saya bentuk 3 lingkaran ini, yang identitas awalnya ini masing-masing ada. Tetapi ada titik temu yang kemudian akan menjadi ada potongan irisan yang saling sentuhan itu, yang kemudian menjadi jawaban bagi problem kita hari ini. Nah ini juga artinya sebenarnya sudah masuk jelas, tapi kan karena berhubung ini waktu, mungkin ada closing statement buat para pemirsa tentang tema kita Al-Quran, Gus. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Dais yang budiman, alhamdulillah bahwa kita sebagai umat Islam mendapatkan warisan yang berharga dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran salah satunya. Maka bagaimana kita menjadi hamba, menghambakan diri kepada Allah, kita merujuk bersumber kepada Al-Quran. Dan mari kita kaji Al-Quran, kita baca untuk mendapatkan pahalanya, kita kaji untuk mencari substansi penting di dalam Al-Quran, supaya apa? Supaya mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah SWT. Dengan mengkaji Al-Quran, memahami, membaca Al-Quran, insya Allah menjadikan kita semakin paripurna di hadapan Allah SWT. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus sudah rawuh dan memberikan banyak ilmu kepada kita. Mas Aldi ada pesan buat para pemirsa? Cukup ya? Next time aja. Oke, pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.